Sebenarnya berapa sih kecepatan internet yang ideal untuk zaman sekarang? Dan kalau kita bilang internet lemot, sebenarnya berapa sih batas dia dibilang lemot? PC ramping biasanya kurang powerful, tapi itu karena kamu belum ketemu sama MSI Trident Series. Pre-built PC yang cuma ramping luarnya doang, isinya beda cerita. Menggunakan prosesor Intel generasi terbaru dengan GPU RTX generasi terbaru membuat performancenya nggak usah diragukan lagi. Desainnya yang compact bukan berarti bakal panas. Menggunakan teknologi Silent Storm Cooling 3 yang membuat airflow menjadi optimal karena CPU, GPU, dan power supply berada di chamber yang terpisah. Compact, silent, cool, and powerful. Hari ini kita akan bernostalgia tentang koneksi internet. Karena kalau yang udah lumayan tua gitu ya, itu pasti udah bisa mengingat lagi bahwa ternyata dalam waktu 20-30 tahun terakhir ini perkembangan internet benar-benar luar biasa. Jadi hari ini kalau kita langganan internet broadband di rumah gitu ya, itu umumnya dengan duit sekitar 300 ribuan sebulan, kita dapat ya mungkin sekitar 30 megabit per second lah ya. Apakah itu termasuk lambat? Dan apakah termasuk murah atau mahal? Akhirnya saya coba mengingat lagi saat pertama kali saya langganan internet broadband di rumah. Waktu itu masih plat merah juga, sebut aja Telkom gitu ya. Cuma waktu itu namanya belum IndiHome, namanya adalah apa? Speedy kalau nggak salah ya. Nah, di zaman itu saya langganan itu tiap bulan kalau nggak salah sekitar 150 ribuan. Lebih murah ternyata ya. Tapi jangan salah, speednya saya ingat banget 1 Mbps. Yang waktu itu udah berasa kenceng banget. Kalau dengan standar sekarang ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Apalagi kalau kamu doyan download game, itu 1 Mbps ya nggak bakal nyampe. Tapi zaman dulu 1 Mbps itu udah cukup banget untuk download game. Karena gamenya sendiri size-nya juga masih belum terlalu gede. Dan kalau kita coba bandingin secara harga aja per megabitnya, kalau sekarang kan 300 ribu dapat berapa tadi? 30 megabit per second. Artinya per megabitnya kita dapat harga sekitar 10 ribu rupiah. Bandingin dengan zaman dulu 1 megabitnya 150 ribu. Gila, ternyata mahal banget waktu itu ya. Nah, kalau sama-sama broadband yang beda berapa sih? 20 tahunan kali ya. Itu ternyata layanan internet sudah dari yang semahal tadi 150 ribu per megabit sekarang jadi 10 ribu. Berarti sebelumnya lagi tarif internet jauh lebih mahal lagi karena kecepatannya juga jauh lebih lambat. Jadi di sini saya mau kasih contoh koneksinya dari Telkom aja. Karena zaman dulu itu yang punya koneksi internet, layanan internet maksudnya ya cuma Telkom. Dan di tempat saya sampai hari ini juga ternyata masih Telkom doang. Padahal di kota loh bre, dan udah ada banyak layanan lainnya. Nggak tahu lah kenapa tuh bisa terjadi. Ya tapi kita bukan membahas tentang zaman sekarang. Jadi kita balik ke zaman belum ada internet broadband. Waktu itu layanan internet untuk rumahan masih pakai kabel telepon. Jadi bukan pakai kabel fiber kayak sekarang gitu ya, fiber optik, tapi masih pakai kabel telepon. Jadi kalau kamu pasang telepon di rumah, mesti kamu cabut dulu, terus kamu colokin ke modem yang waktu itu modemnya masih nempel di PC, jadi taruh di slot PCI gitu kan. Atau iya PCI, bener ya PCI ya? Isa, ya pokoknya gitulah. Jadi kalau kamu connect internet, telepon rumah jadi nggak bisa dipakai. Dan waktu itu kecepatannya belum bermega-mega bre, hitungannya cuma puluhan kilobyte. Dan untuk tarifnya sendiri kalau nggak salah hitungannya adalah berdasarkan waktu. Dan itu yang bikin zaman dulu saya di rumah nggak boleh langganan internet karena jatuhnya jadi mahal banget. Dari yang sempat saya searching, jadi saya nggak pernah tahu tarif realnya berapa, tapi dari yang saya berhasil googling, itu orang nge-share katanya tarifnya sekitar Rp165 per menit. Atau kalau dijadikan sejam ya kurang lebih Rp10.000. Nah kira-kira dengan koneksi yang kecepatannya cuma 64 kilobit per second, syukur-syukur kalau bisa dapat segitu, biasanya dapat lebih lambat lagi. Dalam 1 jam yang kita bayar 10.000, kita bisa ngapain aja sih sebenarnya? Secara kalau kamu pakai 10 jam sehari, berarti kamu udah harus bayar 100.000. Mahal banget gak sih? 100.000 hanya untuk 10 jam pemakaian internet. Tapi kalau bisa dapat banyak, ya masih worth it lah. Tinggal masalahnya waktu itu apa sih yang bisa kita dapat? Nah, di video kali ini saya pengen praktekin. Jadi
Jadi kamu lihat sendiri nanti gimana rasanya pakai internet 60 kilobit per second. Kalau dengan standar website zaman sekarang udah pasti 60 kilobit itu nggak akan bisa dipakai. Kalau kamu belum paham, saya kasih contohnya nih. Oke, di sini saya pakai Telkom, tadi udah saya ceritain, dan saya cek dulu ya speednya berapa. Tara, lihat, astaga, kirain 28 bre, 5, 4. Ya ampun, malu-maluin banget gak sih? Ini bukan punya saya bre, ini punya Telkom. Jadi kecepatan 3 megabit per second ini adalah milik Telkom Indonesia ya. Ya itu tadi, saya dapat speed 3,62 Mbps. Berarti nggak jauh dong sama 1 Mbps. Tahu aja nih Telkom kalau saya mau ngebandingin sama internet zaman dulu ya, terus dikasih lemot begini. Jadi kalau ceritanya, kalau kamu pakai internet 1 Mbps itu berarti download speed aktualnya sekitar 125 kilobyte per second. Dan berarti kalau misalkan yang ini 3 Mbps punya saya, berarti download speednya sekitar 0,375 megabyte per second. Jadi kalau saya buka satu halaman web yang ukurannya adalah 10 megabyte, berarti atau kita praktekin aja langsung ya. Ini misalkan saya buka Gmail. Oke, stop dulu. Kita buka ininya dulu. Mana nih? Oke. Gmail buka, ting. Nah, ini udah loading 7, 13, 16. Buset, gede banget ternyata ya. Gmail aja sekitar 17 megabyte per second. Ya, ini dia masih belum selesai loadingnya. Jadi asetnya ada banyak, mungkin banyak perintilan kecil-kecil gitu ya. Tapi yang pasti kalau dengan internet 17 megabyte per second dan kecepatannya tadi adalah 3 megabyte yang 0,375 berarti itu butuh kurang lebih 45 detik untuk bisa ngeload semua aset yang 17 mega ini. Dan di sini kita lihat dia udah jalan sekitar 38 detik dan masih nambah lagi. Jadi untuk ngeload segini aja dengan kecepatan internet yang tadi sempat menyentuh 5 dan 3,6 ini, dia belum selesai nih, 46 detik. Jadi secara perhitungan memang benar. Jadi kalau kamu pakai internet yang 1 megabit per second dengan kecepatan 125 kilobyte per second, berarti untuk ngeload halaman web yang cuma 10 mega, itu kamu butuh sekitar 80 detik atau 1,5 menit. Jadi kamu coba hitung sendiri, tapi kurang lebih dari hasil hitungan saya seperti itu. 1,5 menit kamu cuma buka satu halaman web yang isinya gak lebih rame daripada halaman Gmail yang lagi kamu lihat ini. Nah, sekarang kita lanjutin praktek berikutnya ya. Ini kita coba buka nih Xbox Game Pass. Nah, di sini ini udah saya load duluan. Jadi biar nggak usah nunggu lama-lama. Ini dia total satu halaman ini adalah 21,7 megabyte. Jadi kalau kita hitung lagi ya, kalau tadi kita pakai internet dengan kecepatan 1 megabit ya, berarti dia adalah 125 kilobyte. Jadi ini 21.700 kilobyte dibagi 125. Kalau kamu pakai internet 1 Mbps, kamu butuh waktu 173 detik untuk ngeload satu halaman Xbox Game Pass ini. 173 itu berarti sekitar 3 menit. Buset, lama banget 3 menit ya. Nah, tapi coba bayangin kalau kamu pakai internet 64 kilobit per second yang berarti download speednya adalah 8 kilobyte. Jadi 21.700 dibagi 8. Kamu akan butuh waktu 2.712 detik hanya untuk ngeload satu halaman Xbox Game Pass doang. Dan itu berarti sekitar 45 menit bre. Jadi lu bayar 10.000 per jam untuk internetan 60 kilobit per second tadi. Kalau untuk buka satu halaman Game Pass sekarang kamu butuh waktu 45 menit. Gila banget ya. Tapi jangan salah, waktu itu web page itu nggak berat kayak sekarang. Contohnya nih, saya buka Gmail tapi dalam bentuk HTML. Jadi kamu bisa ada opsi itu untuk buka Gmail yang cuma teks doang gini. Dibandingkan yang tadi, ini dia 18,5 mega. Ternyata kalau dibuka dalam bentuk HTML ini
ternyata cuma 73 kilobyte. 73 kilobyte berarti kalau dibagi 8 ya sekitar 8 detikan lah ya, 8 detik lebih. Jadi ternyata lumayan cepat juga internet 60 kilobit kalau dipakai untuk internetan zaman dulu. Nah, sekarang kita coba praktekin beneran aja pakai internet 64 kilobit kalau dipakai di website modern zaman sekarang butuh waktu berapa lama? Nah, sekarang internetnya udah 64 kbps sesuai dengan internet sebelum tahun 2000-an lah ya. Nah, kita tes nih. Speed test dulu ya. 1, 2, 3. Harusnya dia nggak bisa jalan. Karena untuk ngeload halaman ini aja itu lumayan berat untuk ukuran internet 64 kbps. Dan ternyata ya, betul sekali. Ini sudah jalan beberapa detik dan ternyata masih connecting aja. Berarti nggak bisa ya, udah ya, sah ya. Sekarang kita coba untuk buka ini halaman Gmail yang pakai HTML yang cuma 73 kilobyte. Tadi kita udah ngitung tadi secara kasar butuh sekitar 8-9 detik. Kita coba apakah benar? Kita lihat. Ternyata nggak ngangkat. Oh, ngangkat sudah, Bre. Oke, ini 7 detik tapi belum ke-load semua. Oke, udah lebih dari 15 detik tapi masih 45 kilobyte yang berhasil di-load. Oke, jadi secara speed ya prediksinya nggak meleset terlalu jauh lah ya. Artinya ya memang lemotnya kurang lebih kayak gini nih. Untuk buka satu halaman yang cuma tulisan doang aja, itu ternyata ini 47 kilobyte akhirnya berhasil di-load dalam waktu 32 detik. Bayangin kalau sampai 21 mega seperti satu halaman Xbox ini. Kita langsung coba kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nge-load satu halaman ini dengan internet 64 kilobit per second. Kita klik langsung. Oke, sudah jalan beberapa detik, tapi dia masih menunggu ceritanya, waiting for clarity. Wah, menunggu pencerahan ya. Dan di halaman loadingnya, oke, ini udah mulai nih. 30 detik, tapi belum ada apapun yang berhasil di-load. Nah, sekarang udah berhasil, 6 mega. Loh, kok cepat bro? 6 mega, 40 detik. Ya, tulisannya sih 6 mega, 10 mega. Tapi yang aktual di-load masih nggak muncul juga. Ya udah, kita tungguin aja. Sampai berapa lama dia bisa bertahan? Wih, cepat juga nih. Udah muncul tulisan Microsoft dalam waktu di bawah 1 menit. Oke, biarkan dia berlanjut. Oke, ini di luar perkiraan. Kenapa kok dia tiba-tiba nge-load 13 mega dalam waktu 2,8 menit? Mungkin dia udah nge-cache nih, Bre. Jadi dia udah ada nyimpen data cache-nya di browsernya ya. Jadi saya harus buka sesuatu yang baru nih. Enaknya apa ya? Oh, ini aja. Zaman dulu orang yang internetan di Indonesia umumnya kenal sama yang namanya kaskus.co.id. Zaman internet 64 kilobit kayaknya Kaskus belum ada sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba dia sekarang kayak gimana Kaskus ya. Langsung kita lihat apakah bisa loading berapa halaman Kaskus. Ini kemungkinan besar Kaskus belum pernah dibuka di browser ini. Jadi harusnya nggak ada cache sama sekali. Kita tungguin berapa lama dia bisa loadingnya ya. Oh, ini tutup aja berarti. Astaga, langsung this site cannot be reached. Ini udah ada cache-nya, tutup aja. Kaskus, kita ulang lagi. Oke, silahkan kamu loading sepuasnya. Butuh berapa lama? Oke, looking good. Looking good. Ya, sudah masuk beberapa ratus kilobyte. 10
10 kali 8, 80 kilobyte. Tuh, ini lumayan kenceng berarti nih. Oke, udah muncul Kaskus berbagi hobi dan apa nih? Nggak tahu lah. Udah, tungguin aja. Loading. Wah, udah kebuka bre. Ternyata cepet juga ya. 1,3 mega 1 menit loh. Bener gak sih? 1,3 1 menit. Kalau 1300 kilobyte bagi 8 162 2 menit harusnya. Oke, gak masalah sih. Masih make sense. Tapi belum selesai loadingnya ya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngeload satu halaman Kaskus sampai selesai? Tungguin lagi. Oke, kita lihat lagi. Lah, ternyata berhenti bre loadingnya. Kita lihat dia berhenti saat selesai ngeload 4,3 mega di menit ke 5,7. Dan halamannya seperti bisa kamu lihat tidak ada satupun gambar yang berhasil di load. Yang bisa dia buka hanya tulisan semua. Yang itu pun sepertinya juga nggak selesai. Karena ini bisa kita lihat indikator loadingnya juga udah berhenti. Dan apakah berarti zaman dulu kita nggak bisa pakai internet dengan kecepatan segini? Nggak juga, karena zaman dulu website itu ya memang belum banyak gambarnya. Jadi ya seperti kamu lihat di sini, Gmail, halaman Gmail cuma tulisan doang kayak gini. Jadi waktu itu ya memang nggak terlalu berat lah ya, hitungannya memang kilobyte. Ditambah lagi, zaman dulu informasi yang ada di internet juga belum sebanyak sekarang. Jadi kalau sekarang kamu cari sesuatu langsung googling dan dapat solusinya, zaman dulu nggak bisa. Jadi orang-orang zaman dulu itu adalah orang-orang yang menyediakan solusi. Jadi mereka melakukan sesuatu, oh gini ternyata caranya, di-share. Jadi bukan cari tahu tapi memberi tahu. Dan sebagai gambarannya tadi, internet yang selambat ini harganya, tarifnya adalah Rp10.000 per jam. Yang kalau kita pakai hari ini udah bukan mahal lagi, tapi nggak bisa dipakai. Ya emang udah bukan zamannya kali ya. Nah, cuma saat itu walaupun internetnya seperti ini dengan halaman yang ringan, tetap aja 10.000 per jam itu sesuatu yang mahal banget. Akhirnya waktu itu Telkomnet instan nggak terlalu laku dibandingkan seperti IndiHome zaman sekarang. Tapi waktu itu ada yang jadi penyelamat. Warnet. Tarifnya nggak semahal itu, kurang lebih sekitar 3.000-4.000-an kali ya sejamnya. Dan itu beda-beda tiap warnet. Kalau yang premium, yang ada AC-nya itu mungkin lebih mahal dikit. Tapi umumnya untuk mahasiswa, untuk pelajar, ya segitulah tarifnya. Loh, belum pernah ke warnet? Tenang, abis ini saya tunjukin kayak gimana sih warnet tuh.